Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang farmakoterapi penyakit diare pada anak dan dewasa. Dengan anggota, yang pertama ada Aji Setioputro, Dina Isro Insani, Mega Kholi Oktaviani Yosefin, saya sendiri Saida Rahmawati, dan Tiandai Rantika. Oke, yang pertama adalah pengertian diare. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair. Bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering. Biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar, yaitu yang pertama, bakteri, kemudian virus, malabsorpsi, alergi, keracunan, dan imunodefisiensi dan sebab-sebab lainnya. Kemudian ada epidemiologi diare. Berdasarkan data WHO, ada 2 miliar kasus diare pada orang dewasa di seluruh dunia setiap tahunnya. Dari semua kasus kematian anak balita karena penyakit diare, 78% terjadi di wilayah Afrika dan Asia Tenggara. Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi. Penyakit ini ditularkan secara fekal oral melalui makanan dan minuman yang tercemar. Di negara yang sedang berkembang, insiden yang tinggi dari penyakit diare merupakan kombinasi dari sumber air yang tercemar, kekurangan protein, dan kalori yang menyebabkan turunnya daya tahan tubuh. Etiologi diare. Gejala atau penyebab diare adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diare akut, di mana gejala awalnya adalah diare tidak berdarah atau gejala penyakit sistemik. Penyebabnya adalah enteropatogenik dan enterotoksigenik. E. coli, Cryptosporidium, Giardia, dan virus. Lalu ada diare berdarah, gejala penyakit sistemik. Penyebabnya adalah infeksi, penyakit radang usus besar, kolitis, iskemik, likotis, dan pseudomembranosa. Lalu ada diare berdarah tanpa gejala sistemik. Penyebabnya adalah infeksi bronkitis ulceratif, bronkitis radiasi, dan karsinoma rektosigmoid. Lalu diare tidak berdarah tanpa gejala sistemik, penyebabnya antara lain infeksi dan keracunan makanan. Lalu yang kedua ada diare kronis dengan gejala diare tidak berdarah. Penyebabnya adalah sindrom iritasi usus besar, intoleransi laktosa, obat-obatan seperti antasida, antibiotika, NSAID, dan sebagainya. Lalu giardiasis dan penyalahgunaan laktasif atau impaksi rekal. Kemudian ada diare inflamatorik atau berdarah. Penyebabnya kolitis ulceratif, penyakit Crohn, penyakit divertikular, kolera, pankreatik, sindrom, alkohol, penyalahgunaan laktasif, dan idiopatik. Lalu ada diare osmotik, penyebabnya intoleransi laktosa, magnesium sulfat, fosfat, manitol, sorbitol, defisiensi disakaridase, malabsorpsi glukosa galaktosa. Lalu diare yang berhubungan dengan penyakit sistemik. Penyebabnya seperti diabetes, tirotoksinosis, penyakit Addison, AIDS, leukemia, dan pseudoobstruktif. Berikut adalah patofisiologi penyakit diare. Yang pertama karena infeksi. Infeksi akan berkembang melalui usus.
kemudian menyebabkan hipersekresi air dan elektrolit sehingga terjadi peningkatan isi usus. Lalu terjadilah diare. Kemudian dari makanan, terjadilah toksin tak dapat diserap dan menyebabkan hiperperistaltik, di mana akan menurunkan penyerapan makanan di usus. Lalu psikologi menyebabkan rasa cemas, kemudian hiperperistaltik juga menurunkan penyerapan makanan di usus sehingga menjadi diare. Lalu yang terakhir karena malabsorpsi lemak dan protein, di mana ini akan meningkatkan tekanan osmotik sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke usus, kemudian menjadi diare. Klasifikasi diare. Yang pertama ada diare akut, di mana diare yang terjadi mendadak dan berlangsung kurang dari 2 minggu. Gejalanya antara lain tinja cair, biasanya mendadak disertai lemah dan kadang-kadang demam atau muntah. Diare akut dapat terjadi akibat infeksi virus, infeksi bakteri, ataupun akibat makanan yang kita konsumsi. Lalu ada diare kronis, diare yang melebihi jangka waktu 15 hari sejak awal diare. Berdasarkan tindakan infeksi, diare dibagi menjadi 2, yaitu diare spesifik dan diare non-spesifik. Diare spesifik ini sendiri adalah diare yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit. Sedangkan diare non-spesifik adalah diare yang disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi. Manifestasi klinik diare meliputi diare, muntah, demam, nyeri abdomen, tidak nafsu makan, kehilangan berat badan, badan terasa lemah, dan membran mukosa mulut dan bibir akan terasa kering. Lalu ada materi yang terakhir tentang terapi diare. Yang pertama, terapi farmakologi diare. Anti-diare diberikan untuk mengurangi peristaltik, spasme usus, menahan iritasi, absorpsi racun, dan sering dikombinasi dengan antimikroba. Diare yang menyerupai kolera mengakibatkan dehidrasi ringan dan sering memerlukan infus, karena pasien dapat meninggal karena kekurangan cairan dan elektrolit. Bila tidak disertai muntah, maka cairan garam dehidrasi, oral rehydration salt atau oralit, banyak menolong sebagai pertolongan pertama. Kemudian ada terapi non-farmakologi diare, di mana peningkatan higien dan sanitasi karena peningkatan higien dan sanitasi dapat menurunkan insiden diare. Jangan makan sembarangan, terlebih makanan mentah, mengonsumsi air yang bersih dan sudah direbus terlebih dahulu, mencuci tangan setelah BAB dan atau setelah bekerja. Kemudian yang paling penting, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan meneruskannya sampai 2 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.